siang, apa kabar? Senang sekali dengan saya Carati dapat bertemu kembali bersama Maya Friends di dalam program acara yaitu Instagram Live bersama Maya pada Hospital. Nah, untuk Maya Friends hari ini kita akan membahas tema mengenai ayo cegah obesitas dengan atur pola makan. Tepat banget nih, besok tanggal 25 Januari tahun 2022 merupakan Hari Makanan dan Gizi Sedunia. Jadi, apa sih yang ingin Friends ketahui? Makanan apa sih yang tepat untuk dalam tubuh kita, yang bergizi seperti apa? Jangan langsung asal makan aja, ada makanan langsung dimakan. Tapi tidak menilai juga takaran gizinya yang tepat apa sih? Nah, kita juga nanti akan bersama narasumber kita yaitu dokter spesialis gizi klinik dari Mayapada Hospital Tangerang, yaitu Dr. Mulyana Daya, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik. Beliau ini praktek di Mayapada Hospital Tangerang. Nah, beliau juga nih ahli ilmu faal olahraga klinis. Jadi tepat sekali Maya Friends jika ingin berkonsultasi terkait dengan seputar gizi, seputar olahraga yang tepat nih, khususnya untuk Maya Friends atau teman-teman yang sedang menjalankan program diet dan terdiagnosa obesitas ini khususnya ya. Nah, kita langsung aja untuk menyapa Dr. Mulyana. Beliau sering diakrab, panggilan akrabnya nih pasien-pasien dan juga teman-teman yaitu Dr. Mul. Halo, selamat siang Dr. Mul. Halo Carati, halo Maya Friends, salam kenal, saya Dr. Mulia. Dokter, apa kabar hari ini? Sehat, Carati gimana? Sehat, Car? Sehat selalu, Dok. Nah, Dokter Mulia ini udah banyak banget nih, Dok, berhasil dengan pasien-pasien yang juga mengalami obesitas, pasien-pasien juga yang mengalami ingin berat badannya, ya kan, Dok? Nah, kalau misalnya Maya Friends nih, yang khususnya di daerah wilayah Provinsi Banten, kalau misalnya ketemu Dokter Mul nih, beliau tepat sekali sih sebagai dokter spesialis gizi klinik. Nah, karena beliau ini bodinya oke, kemudian kulitnya juga oke, sepertinya memang tepat banget. Jadi langsung aja kalau misalnya ingin bertemu Dokter Mul pada Hospital Tangerang, dokter adanya kapan sih, Dok? Aku di tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, tiap jam 15 sampai jam 18 sore. Oke, thank you, Dok. Nah, jadi bisa nih Maya Friends yang ingin konsultasi, apalagi di tahun 2022 nih, ada yang kepingin, targetnya maunya sehat, mau hidup sehat, pola makan yang sehat. Seperti apa sih pola makan yang sehat? Jangan terlalu banyak mendengar mitos-mitos di luar sana, lebih baik itu adalah langsung memang kepada konsultasi ke dokter spesialis gizinya yang tepat nih, ke ahlinya yang tepat, jangan mendengar yang hal-hal di luar sana seperti apa ya, karena memang masyarakat di luar sana lebih kuat banget nih dok mitosnya nih. Oke dokter, kita langsung aja ya untuk bertanya-tanya nih dokter terkait dengan tema kita hari ini yaitu ayo cegah obesitas dengan atur pola makan. Nah, sebelumnya obesitas itu apa ya dok? Silakan dok. Ya, jadi kalau berbicara mengenai obesitas, itu kita bisa mengenal yang namanya indeks massa tubuh atau BMI, Body Mass Index ya. Beberapa orang didefinisikan atau dikategorikan obesitas itu kalau indeks massa tubuhnya itu di atas 25 kilo per meter persegi. Jadi kalau mau ngitung indeks massa tubuh itu adalah suatu perbandingan berat badan dengan tinggi badan. Jadi berat badannya dibagi dengan tinggi badan kuadrat ya. Misalnya nih, tinggi badannya 170, beratnya 60 ya. Jadi tinggi badannya dalam meter dikuadratin dulu, kemudian berat badan bagi tinggi badannya. Kalau berat badannya Maya Friend di atas 25 kilo per meter persegi, berarti Maya Friend sudah tergolong obesitas. Itu dari indeks massa tubuh. Tapi hati-hati, definisi dari obesitas yang sebenarnya itu tidak hanya dari berat badan dan tinggi badan. Tapi definisi dari obesitas yang sebenarnya adalah menurut WHO adalah suatu kondisi dengan penumpukan massa lemak yang berlebih di dalam tubuh
yang dapat mengganggu kesehatan. Bahkan sampai dikatakan seperti itu oleh WHO, yang dapat mengganggu kesehatan. Jadi hati-hati ya. Gitu. Wow, berarti harus dihitung juga nih ya. Tapi kalau misalnya belum paham juga cara ngitungnya seperti apa, langsung aja telepon ke 150-770 di Mayapada Hospital Tangerang, itu nomor hotline-nya. Dan teman-teman Maya Friends tetap stay untuk di Instagram Live hari ini karena kita akan memberikan hadiah saldo GoPay sebesar Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang penanya terbaik di Instagram feed dan juga Instagram di kolom komentar Instagram Live hari ini. Oke, Dokter Mul, kita lanjut kembali. Sebenarnya obesitas itu memiliki tipe-tipe atau tidak, Dok? Betul, Carati, ada tipenya obesitas itu. Nah, tadi yang saya bilang, kalau berdasarkan dari indeks massa tubuhnya, obesitas itu dibagi menjadi obesitas tipe 1, obesitas tipe 2, dan obesitas tipe 3. Ya. Obesitas tipe 1 itu apa? Obesitas tipe 1 itu kalau indeks massa tubuhnya itu 25 sampai dengan 29 kilo per meter persegi. Ya. Kemudian obesitas tipe 2. Obesitas tipe 2 itu kalau indeks massa tubuhnya di 30 sampai 34,9 kilo per meter persegi. Nah, yang terakhir ini obesitas yang paling tinggi nih kategorinya, yaitu obesitas tipe 3. Kalau indeks massa tubuhnya di atas 35 kilo per meter persegi. Bahkan ada juga yang mengkategorikannya sebagai obesitas morbid. Ya, obesitas morbid artinya indeks massa tubuh walaupun lebih dari 30 kilo per meter persegi, tapi misalnya Maya Friends sudah memiliki penyakit disertai seperti kencing manis, darah tinggi, itu tergolong sebagai obesitas morbid. Itu baru berdasarkan indeks massa tubuh. Ada juga yang mengkategorikannya berdasarkan distribusi dari massa lemaknya. Karena tadi kan kita tahu, definisi dari obesitas adalah penumpukan massa lemak. Kalau berdasarkan distribusinya, ada yang membaginya menjadi apple shape dan juga pear shape. Kita tahu ya kalau apple itu kan bentuknya bulat ya. Nah, bentuknya bulat itu seperti apa? Maksudnya penumpukan massa lemaknya di daerah perut. Atau pear shape. Pear shape itu berarti bentuknya seperti pear. Artinya penumpukan massa lemaknya itu daerah pinggul ke bawah. Sehingga mengkategorikan obesitasnya sebagai obesitas sentral. Artinya, coba diukur masing-masing lingkar perutnya. Kalau lingkar perutnya yang perempuan nih, ya, lebih dari 80 cm atau yang laki-laki lebih dari 90 cm, hati-hati. Itu berarti Anda beresiko mengalami obesitas sentral. Seperti itu, Carati. Oke, dokter. Berarti tipe-tipe obesitas itu seperti tipe-tipe diabetes ya, Dok ya, kalau bisa tadi dokter sedikit jelaskan ya, Dok ya. Betul. Oke, dokter. Kemudian apa saja sih, Dok, gejala-gejalanya obesitas nih, Dok? Nah, ini menarik nih karena gejala obesitas selama saya pengalaman jadi dokter gizi klinik ini bervariasi sekali di tiap pasien. Mulai dari misalnya kita yang paling atas ya, itu daerah gangguan pernapasan. Ini saya sering ketemu pasien datang bukan hanya cuma karena ingin nurunin berat badan, tapi keluhannya apa? Dok, saya ini kalau tidur suami saya ini ngorok terus. Saya sampai keganggu tidurnya. Bahkan beberapa hari lalu saya sempat dikonsul pasien rawat inap terjadi suatu sleep apnea. Artinya apa kalau sleep apnea? Dia lupa napas waktu tidur. Itu berbahaya sekali. Itu salah satu gejalanya, ya. Kemudian gejala lainnya, dari pernapasan kita turun ke pencernaan. Yaitu contohnya ke lambung. Sering pada pasien-pasien obesitas atau kegemukan itu mengalami gejala seperti GERD atau tukak lambung. Ya, jadi seolah-olah seperti dadanya itu terbakar, lambungnya itu cepat penuh seperti itu. Atau daya lambung kemudian kita bisa turun ke kaki. Nah, ini sering nih, umumnya pada wanita-wanita yang mengalami kegemukan, belum menopause, tapi keluhannya apa? Lututnya sakit, Dok, saya bisa jongkok sama sekali. Seperti itu. Atau saya baru mau olahraga, saya mau lari, tapi lutut saya sakit, akhirnya saya nggak bisa olahraga. Itu keluhan di kaki. Ya. Kemudian ada juga daerah kulit. Nah, daerah kulit hati-hati karena terjadi penumpukan massa lemak yang berlebih sehingga terjadi suatu lipatan kulit yang menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi. Ya, bahkan pada pasien-pasien obesitas yang beresiko atau sudah mengarah ke arah kencing manis, hati-hati.
coba dilihat masing-masing yang Maya Friends mungkin ada yang kegemukan ya, di daerah belakang leher ya, coba dilihat masing-masing atau minta temennya lihat ada nggak kayak bercak kehitaman. Coba nanti Google, namanya akanthosis nigricans. Itu artinya apa? Itu sebagai suatu alarm bahwa Anda mungkin sudah terkena diabetes mellitus ya. Itu hati-hati. Kemudian bisa juga gangguan hormonal, gejala-gejala hormonal. Seperti ini saya sering nih mengalami pasien-pasien remaja yang obesitas, perempuan, apa yang terjadi? Gangguan menstruasi. Seperti itu. Ada juga yang gangguan sulit tidur, ya. Banyak sekali gejalanya, sangat bervariasi. Simpel banget sih dok, tadi ada garis besar, karena keluhan nih banyak rata-rata perempuan ya, oh lututnya sakit, oh berarti itu merupakan gejala awal dari obesitas ya dokter ya. Betul, betul. Dan ini sebenarnya Tuhan baik ya, ngasih alarm ke kita. Tubuh kita memberikan alarm, artinya apa? Itulah saatnya. Sebenarnya saya selalu bilang ke pasien-pasien, diet obesitas itu dilakukan sejak dini, gitu. Tapi kadang orang nggak ngerti ya kalau belum ada gejala gitu kan. Yeah. Nah, Tuhan kasih baik, kita kasih alarm, salah satunya gejala-gejala itu artinya harus mulai berdiet. Betul, betul sekali, betul sekali. Jadi memang kalau misalkan berat badan kita itu nggak stabil, sebenarnya badan kita itu udah masih alarm, udah nolak untuk melakukan aktivitas saja itu sebenarnya tidak nyaman. Betul, itu sudah gejala warningnya awal nih, alarm lampu kuningnya ya dokter ya. Oke dokter, thank you banget dok, jelas banget. Ini simple banget, gejala-gejala obesitas, dan Maya Friends juga pasti sangat menangkap nih. Mungkin yang Maya Friends yang lagi dengerin Instagram Live kita hari ini, lagi sama temennya nih, coba deh, ada nggak sih keluhan, nah ternyata ini nih gejala obesitas. Langsung aja yuk kita konsultasi yuk sama dokter Mulyana nih, ada di Maya Friends Hospital Tangerang. Asik. Oke dokter. Kemudian selanjutnya nih dokter, apa sih dampak seseorang nih dok jika terdiagnosa obesitas? Biasanya pasti, aduh ternyata obesitas, bete nih, gimana sih? Pasti akan dipikirin sih misalnya ya, apalagi perempuan dok. Tapi kalau sebagian besar mungkin dari praktek sehari-hari yang dokter temukan, dampaknya apa sih nih dok jika seorang itu terdiagnosa obesitas? Silakan dokter Mul. Oke, jadi gini, dampak obesitas itu juga bisa dibilang banyak sekali dan bervariasi sekali. Makanya saya tadi selalu bilang diet sejak dini, apalagi kalau udah muncul alarm itu. Artinya apa? Jangan sampai nanti timbul dampak yang tidak diinginkan, yang lebih hebat lagi. Ya, banyak sekali. Jadi obesitas itu bisa dibilang sebagai silent disease atau bisa bilang non communicable. Bahkan ada yang mendefinisikan obesitas itu sebagai suatu penyakit kronis yang tidak menular. Kenapa? Karena dampaknya ya dikatakan bahwa ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan data ya, berarti ya. Jadi ini berdasarkan suatu fakta dari penelitian yang ada, bahwa pasien-pasien yang obesitas walaupun masih tipe 1, artinya masih indeks massa tubuhnya sekitar 25 km persegi, resiko kena kencing manisnya itu sekitar 7 kali lipat lebih tinggi. Ya. Yang obesitas tipe 2 artinya indeks massa tubuhnya di atas 30, resiko kencing manisnya tahu berapa kali? 28 kali lebih tinggi. Bahkan yang obesitas tipe 3, yang indeks massa tubuhnya itu udah di atas 35, dikatakan 93% hampir pasti akan terkena diabetes mellitus. Ya. Kemudian penyakit apa lagi yang mungkin beresiko pada pasien-pasien obesitas? Penyakit jantung. Ya, penyakit jantung itu juga tinggi, bisa sekitar 3 kali lipat dan darah tinggi. Ya, patofisiologinya saya terangin sedikit ya cara ya. Jadi gini, paham teman-teman Maya Friend. Jadi gini, tubuh kita itu punya komposisi tubuh yaitu massa lemak, massa otot, air seperti itu. Tapi tubuh kita itu menyimpan massa lemak itu tidak terbatas. Artinya dia akan ketika kita makan sembarangan, makan yang enggak bagus gitu ya, segala sesuatunya akan disimpan menjadi massa lemak. Dan itu tubuh kita terserah mau berapapun massa lemaknya akan disimpan. Di bawah kulit normal. Tapi kemudian dia akan mencari tempat yang paling luas di mana? Daerah perut. Coba dilihat perutnya masing-masing. Nah, daerah perut ya, kalau nanti dia udah nggak bisa menampung lagi di perut, dia akan masuk ke mana? Ke liver, organ dalam. Seringkali keluhannya apa tuh kalau lagi medical check up? Fatty liver. Ya, itu sering loh saya temuin. Bahkan ada anak-anak juga banyak ditemui fatty liver. Kemudian kalau udah nggak bisa ke liver, dia kemana? Bisa juga ke pembuluh darah. Kalau ke pembuluh darah terjadi plak-plak
lemak, yang terjadi apa? Darah tinggi, penyakit jantung, seperti yang tadi saya bilang, ya. Kemudian bisa juga, misalnya pada wanita seringkali mengalami kerahim. Kerahim bukan berarti dia perlemakan rahim, bukan. Tapi yang terjadi adalah gangguan hormonal. Apa yang terjadi? Saya sering dikonsul dari dokter OB-GYN mengalami pasien-pasien yang mengalami PCOS atau endometriosis. Seperti itu. Ke kantung empedu, dia bisa jadi apa? Batu empedu. Hati-hati. Jadi banyak sekali dampaknya. Ya. Gitu. Jadi bisa dibilang obesitas itu adalah suatu pintu untuk masuknya suatu penyakit. Jadi sebelum pintu itu terbuka lebar, kita tutup pelan-pelan, caranya dengan diet yang benar, pola hidup yang benar. Betul sekali ya dok, jadi obesitas itu benar-benar silent disease atau bisa disebut juga silent killer. Jadi tiba-tiba semuanya itu komplikasinya kemana-mana ya untuk tubuh kita. Betul. Makanya untuk Maya Friends, bersyukur banget, betul Tuhan itu baik banget. Kita menciptakan alarm sendiri untuk supaya tubuh kita itu benar-benar bisa mengetahui kondisinya itu seperti apa ya dokter ya. Betul. Oke, dokter terima kasih dokter Mulyana untuk penjelasannya. Dan dok, bagaimana sih dok cara mengetahui jika seseorang itu terdiagnosa obesitas? Silakan dokter Mul. Ya, yang paling mudah, yang seperti yang tadi saya bilang, yaitu dari indeks massa tubuh ya. Jadi perbandingan dari berat badan dibagi tinggi badan. Saya ulang sedikit ya, mungkin tadi ada yang belum paham. Jadi gini Maya Friend, coba diukur badannya berapa, misalnya tinggi badannya 170 gitu ya, diubah dalam meter ya, kemudian dikuadratkan tinggi badannya yang dikuadratkan ya. Kemudian berat badan yang sekarang dibagi dengan tinggi badan kuadrat itu. Kalau Maya Friend sudah memiliki indeks massa tubuh 25 kilo per meter persegi ke atas, itu artinya Maya Friend sudah terdiagnosa obesitas. Itu yang pertama, itu paling mudah caranya. Yang kedua, sebenarnya gold standarnya itu adalah kita pakai indirect calorimetry. Ya, tapi itu alatnya mahal sekali, bermiliar-miliaran, dan pemeriksaannya juga bisa seharian, bisa sampai 12 jam. Dan pemeriksaannya juga sulit. Dan di Indonesia tuh baru ada satu alatnya. Nah, tapi kita juga bisa meriksa yang namanya menggunakan BIA atau Body Impedance Analysis. Ya, di Mayapada juga kita punya. Kita bisa mengukur komposisi tubuh. Dengan mengetahui komposisi tubuh, kita mengetahui massa lemak, massa otot, tulang, kemudian distribusi dari massa lemaknya itu. Kalau massa lemaknya melebihi batas normal, berarti hati-hati, Maya Friend sudah mengalami terdiagnosa obesitas. Seperti itu. Jadi bisa dari komposisi tubuh syarat itu yang paling sensitif, paling bagus mendiagnosa obesitas. Jadi gini, mungkin aja indeks massa tubuhnya tergolong berat badan normal nih. Tapi saat diperiksa dengan body composition analysis, ya ternyata massa lemaknya lebih dari normal. Itu obesitas nggak? Itu obesitas. Jadi hati-hati. Yang kurus tapi perutnya buncit, itu hati-hati. Itu juga bisa tergolong obesitas, ya. Ya, oke dokter. Thank you. Dokter, terima kasih penjelasannya. Tadi Dokter Mul juga menjelaskan bahwa di sini Mayapada Hospital Tangerang memiliki fasilitas khususnya untuk pengukuran body mass index atau BMI di dalam tubuh untuk pasien, yaitu ada InBody 270 ya dok ya disebutnya ya. Kelebihannya itu yaitu hanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien hanya 15 detik saja, dan itu dapat mengukur massa lemak, massa otot, dan kadar air tubuh dengan cepat dan nyaman. Jadi tinggal berdiri, pegangan, karena saya sudah pernah mencoba nih dok, karena sebenarnya saya juga salah satu pasien Dokter Mul, dan saya sedang berjuang untuk garis 2 ya dokter. Terima kasih banyak dok untuk yang luar biasa, semoga melalui tangan dokter juga pasien-pasien dokter di sana sembuh dari diagnosa-diagnosa yang obesitas juga khususnya. Nah, terus kemudian nih Maya Friends, kalian juga di fasilitas InBody alat ini tidak ada estimasi ya dok. Jadi hanya impedansi yang digunakan untuk menentukan hasil komposisi tubuh dan tidak ada estimasi empir usia yang digunakan atau diperlukan
untuk memprediksi komposisi tubuh Anda. Jadi emang alatnya oke, nyaman juga untuk digunakan dan tidak, pokoknya hanya berdiri aja tegak, itu akan kelihatan semua kira-kira si A apakah obesitas atau tidak ya. Terus kemudian softwarenya juga berbasis cool. Wah, ini teknologi canggih banget. Jadi kalau misalnya Maya Friends yang sudah memiliki alarm dalam tubuhnya yang sudah harus dilakukan, ya tadi perempuan nyeri lutut, di belakang leher sudah ada tidak nyaman, hitam-hitam, terus kemudian dari lipatan-lipatan perut dan yang lainnya, silakan lakukan saja konsultasi untuk 2022 yang lebih baik dan hidup sehat. Body goals bonusnya ya dok ya. Terima kasih dokter. Nah kemudian dokter Mul, gimana sih dok caranya nih pengobatan dan mengatur pola makan yang tepat? Oke. Ya, pengobatannya dulu ya, mungkin saya jawab ya cara ya. Jadi pengobatan untuk obesitas, terapi obesitas itu pilarnya sebenarnya intinya dua pilarnya ya. Pertama pola makan ya, atau kita bilang diet ya. Kemudian yang kedua adalah olahraga atau aktivitas fisik. Itu dua dulu nih ya. Kemudian kalau kadang-kadang memang kita juga tergantung ini ya, tergantung apa kasus ya. Kadang-kadang memang kita memerlukan yang namanya obat-obatan ya, obat-obatan untuk terapi diabetes atau bahkan jalan terakhir sekali gitu ya, itu adalah surgery atau pembedahan ya, tapi jarang sekali. Intinya adalah mau obat-obatan atau surgery ini tidak akan kita bisa lakukan tanpa kita melakukan dua hal yang pertama ini. Pilar kedua ini, dua pilar ini. Diet dan juga olahraga. Itu dulu ya. Saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, kamu mau diet, kita nggak akan bisa mulai 1000 langkah tanpa kita mulai langkah pertama. Langkah pertama itu apa? Diet dan juga olahraga. Ya, itu. Oke, Dokter Mul. Yang pertama yaitu diet, olahraga. Makannya udah bagus, udah oke, lagi diet, tapi nggak mau olahraga. Kepiye tuh? Itu biasanya menjadi tantangan banget sih sama Maya Friends atau teman-teman di luar sana. Aduh, makannya udah oke nih, tapi nggak ada bakar lemak juga. It's nothing, guys. Oke, dokter. Terus kemudian tadi sudah cara pengobatannya, dok. Nah, bagaimana sih, dok, cara mengatur pola makannya nih, dokter? Nah, cara atur pola makannya. Oke, simpel kok. Yang pertama ya, kuantitas. Artinya jumlahnya. Artinya apa? Defisit kalori. Ya, itu prinsip. Kalau kita mau nurunin berat badan, kita harus melakukan defisit kalori. Tapi hati-hati ya. Ngitungnya kalau mau menghitung defisit kalori sebaiknya konsul ke dokter spesialis gizi ya. Jangan asal-asal ngurangin porsi makan tapi nanti ternyata dietnya nggak sehat. Itu sering tuh pasien-pasien saya yang seperti itu yang dari diet-diet dilihat dari YouTube, diet-diet yang tren saat ini ya. Kemudian yang kedua dari segi kualitas, jangan cuma hanya nurunin kalori, nurunin porsi makan, tapi komposisinya justru salah. Komposisinya juga harus bagus. Pilih makanan-makanan dengan kualitas atau diet yang bagus. Artinya dietnya harus seimbang, semua komposisi makanannya harus ada. Itu diet yang benar, ya. Nah, tapi selain kuantitas dan kualitas, saya selalu menambahkan satu lagi, Cati. Tahu nggak apa? Seperti yang tadi Carati bilang, kita mau diet mau bagaimanapun, kita mau olahraga bagaimanapun, dua hal ini tidak akan bisa berjalan secara jangka panjang kalau kita tidak punya hal yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Inner motivation. Nah, konsisten ya, dok ya? Konsisten, betul. Carati udah pintar soalnya Carati sering konsul. Betul, harus ada inner motivation karena gini, yang namanya kita terapi obesitas itu kita bukan cuma mau nurunin berat badan, tapi kita satu hal, kita mau ubah gaya hidup. Itu kok prinsipnya, kita mau ubah gaya hidup. Jadi harus ada inner motivation-nya dulu, ya. Kalau nggak dua hal ini pasti naik turun deh. Ya. Oke, dokter. Thank you, dokter. Yang pertama diet, olahraga. Yang ketiga konsisten. Kumpulkan bahwa diet yang happy, diet yang enjoy itu buat kita lebih oke sih. Jadi kalau cuma ngomongin diet aja,
tapi kita tidak konsisten, tidak juga olahraga, pokoknya nothing lagi ya dok ya. Mm-mm. Konsistensi yang itu yang paling penting dok. Iya betul kata Cantik bilang. Oke, Dietnya. dokter kita masuk ke pertanyaan di Instagram Feed, boleh ya dok ya? Oke. Ya, oke dokter, ini ada pertanyaan dari @yanti_arta. Saya ingin bertanya dokter Mulyana, sekarang ini lagi tren nih dok dengan diet karbohidrat atau tidak mengkonsumsi nasi, gula, buah yang tinggi kadar gulanya, hanya memakan telur dan sayur-sayuran. Dan untuk pengganti nasi dimakannya yaitu beras siratakin dok. Bu dok. Oke. Saya jawab ya, Maya Friends ya. Jadi iya benar banget, banyak banget tren-tren diet sekarang. Nah ini salah satu trennya nih, diet nggak makan karbo ya, atau diet rendah karbo, nggak makan nasinya diganti beras shirataki. Boleh aja sih nasinya diganti beras shirataki, tapi hati-hati, bukan ini ya, beras shirataki itu mahal loh, lumayan. Kalau memang misalnya bisa jangka panjang, it's okay, karena satu genggam nasi biasa sama satu genggam nasi shirataki itu kalorinya hampir bedanya setengahnya. Jadi lumayan bisa buat diet, tapi kelemahannya memang beras shirataki itu mahal. Tapi gini, kasihan sih sebenarnya nasi itu selalu menjadi musuhin ya kalau lagi diet ya. Gitu. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Nah, boleh aja makan nasi gitu, tapi ada porsinya. Kan nanti ada perhitungan kalori. Ya, mungkin aja sekitar 5 sendok makan atau mungkin sekitar 4 sendok makan masih boleh. Itu sesuai nanti perhitungan kalorinya, ya. Kemudian hati-hati, mau diet karbo ternyata nanti daya tinggi lemak. Berat badannya nggak turun bukan karena kenapa saya udah rendah karbo berbulan-bulan dong nggak turun juga. Ya gimana mau turun? Nggak makan gula, nggak makan nasi, tapi makan lemaknya tinggi, telurnya digoreng, percuma kan? Gitu. Terus yang benerin cara bilang, diet itu harus enjoy. Kalau makannya cuma telur, sayur, sama apa tadi? Beras shirataki ya. Betul. Tapi telur beras shirataki. Dan itu dilakukan jangka lama, apa nggak bosan? Ya, itu kenapa sering terjadi window celah gitu ya. Dimana orang-orang akhirnya nggak mau diet lagi. Gitu, bosen. Gitu. Artinya apa? Diet itu harus enjoy, diet itu harus enak, dan diet itu harus bervariasi supaya nggak bosen dan supaya bisa konsisten. Ya, jadi saran saya kalau mau diet seperti itu hati-hati, dipahami dulu konsepnya. Kalau mau diet rendah karbo, nggak semua orang cocok dengan diet seperti itu. Kalau pasti banget kita harus periksa genetik gitu. Apakah memang My Friends ini sensitif sama karbo? Ternyata nggak turun-turun. Mungkin aja secara genetik dia justru sensitifnya sama lemak. Kan jadi salah gitu ya. Diet rendah karbo ternyata makannya tinggi lemak, genetiknya ternyata dietnya sensitifnya sama lemak. Udah nggak bakal turun itu, ya. Jadi dicek aja ya dok ya. Ada alatnya. Betul. Nah, tapi saya cuma menekankan mau bagaimanapun dietnya harus seimbang, ya. Semua komponen zat gizi harus ada, gitu, ya. Oke, terima kasih Dokter Mul. Kemudian bagaimana sih dok kalau diet yang aman nih bagi ibu yang obesitas pasca persalinan? Biasanya ya awalnya waktu nikah berat badannya 52, tapi pas nikah punya anak tiba-tiba kok langsung 68. Gimana nih? Sedangkan dia juga harus memberikan ASI juga kepada buah hatinya nih dok. Silakan dokter. Oke, jadi gini, memang ada beberapa syarat ya kalau mau diet ya, gitu. Jadi memang ini untuk khusus ibu-ibu yang setelah melahirkan, mohon maaf, memang 6 bulan saat ASI eksklusif itu tidak disarankan untuk diet dulu, gitu. Karena mau bagaimanapun yang dikhawatirkan adalah menurunkan kualitas dari ASI. Ditunggu aja dulu, sabar. Sampai setelah 6 bulan ASI eksklusif, kalau mau diet monggo aja, silakan. Istilahnya gini, si dede bayi mungkin akan cuma sekali seumur hidup dia merasakan ASI 6 bulan itu seumur hidup dia. 6 bulan aja cukup. Tapi kita kalau mau diet, walaupun saya selalu bilang ke pasien saya, dietlah sejak dini, gitu, secepat mungkin. Tapi itu masih kita bisa lakukan setelah si dede bayi mendapatkan ASI eksklusif. Ya, karena ASI eksklusif itu tidak bisa digantikan. Ya, jadi sabar. Tergantung kondisi ya dokter ya. Betul, iya ya. Setelah 6 bulan menyusui kita boleh diet, ya. Oke, terima kasih dokter. Jadi fokus dulu nih untuk pemberian ASI kepada generasi kedepannya untuk keluarga ya dokter ya. Nah kemudian dokter Mul,
Sorry, ini juga ada pertanyaan nih dok, khususnya untuk orang-orang yang workaholic, ingin juga sehat, ingin juga body goals, ingin juga menepati makanan yang bergizi seimbang. Ada pertanyaan nih dok di IG Instagram feed kita, ada masuk yaitu, dok mau tanya dari @farid_wasdi, dok mau tanya, adakah menu diet yang sekiranya cocok untuk saya sebagai seorang pekerja lapangan dan tidak wajib berolahraga setiap hari. Nah, menu dietnya dok, yang cocok untuk pekerja lapangan tapi nggak mau berolahraga nih dok setiap hari. Kalau bisa yang mudah nih untuk ditemukan di mana aja. Misalkan seperti tukang somai yang jualan ada kentang, kol, telur di sananya. Karena sering sekali nih kalau misalnya bekerja di lapangan itu makannya tidak teratur, Betul, betul. makan sembarangan, bahkan untuk makan aja waktunya mepet dan tidak banyak. Gimana nih dok? Silakan dokter Mul. Oke, iya. Memang kalau untuk mau diet ini, apalagi di awal-awal butuh usaha ya, karena memang kan ini kan kita merubah lifestyle juga, jadi kadang-kadang nggak gampang gitu loh ngubah suatu kebiasaan gitu ya. Tapi ini harus dilakukan gitu, karena ini akan kita jadikan kebiasaan ke depannya, kebiasaan baru ke depannya. Memang saya mengerti kadang-kadang secara realistis, secara realita mungkin akan sulit dilakukan dari misalnya bawa makannya ya. Gitu. Jadi misalnya gini, mungkin Maya Friends kerja di lapangan, misalnya mendapat makanan dari kantin di sana gitu ya. Tapi kan biasanya kalau obesitas itu kita ada beberapa hal yang memang kita batasin atau kita kurangin. Contohnya apa? Gorengan. Wah itu udah ini deh, udah paling sering kita temuin kalau misalnya kita beli di luar, ya kan? Nah, kalau yang gorengan itu sebaiknya dihindarin. Kalau memang masih ada yang rebus, kukus, sebaiknya dipilih seperti itu. Kalaupun misalnya nggak ada, kita bisa bawa dari rumah, gitu loh. Pasien-pasien saya juga banyak yang pekerja kantoran gitu ya, yang kadang-kadang dok saya nggak punya waktu untuk masak gitu ya. Saya selalu bilang, coba kita siapkan hal-hal yang mudah gitu. Ya, contohnya apa? Bawa buah potong aja yang nggak gampang basi. Atau mau bawa pepes tahu bisa. Jadi kita siapkan beberapa, kemudian nanti kita bawa ke kantor juga bisa. Ya. Atau kalau mepet-mepet banget, kita nggak bisa pilih sesuatu yang kita bawa dari rumah, pilih coba makan makanan yang rebus atau pepes atau sop seperti itu, hindari yang goreng. Kemudian olahraga. Buat saya nggak ada kata nggak bisa olahraga. Di tempat duduk pun saya sekarang ini, kalau misalnya saya kerja kantoran, saya bisa olahraga saat itu juga. Walaupun even cuma 10 menit, coba lakukan. Bahkan ada pasien saya, usia di atas 50 tahun, kakek-kakek 70 tahun. Olahraganya apa? Cuma angkat aqua kok, 600 mili. Tahu kan ya, caranya 600 mili. Iya, iya dok. Nah, kayak gini aja. Cukup gini aja, ini termasuk olahraga loh. Ya, gitu. Sambil baca-baca dokumen, 15 menit, begini, ini olahraga. Jadi jangan bilang nggak bisa olahraga, pasti bisa, gitu ya. Even misalnya jalan kaki 15 menit di area kantor, itu juga bisa dianggap olahraga. Ya. Sesimpel itu dan semudah itu ya dok, sebenarnya kita bisa berolahraga di mana saja ya dokter ya. Betul, betul. Oke, terima kasih dokter atas jawaban pertanyaannya. Semoga terjawab juga untuk Maya Friends yang sudah menanyakan di Instagram feed Instagram live hari ini. Dan sekarang kita langsung masuk aja nih dok ke pertanyaan yang ada di Instagram live sekarang, yaitu ada di kolom komentar. Ini banyak sekali Maya Friends yang sudah bertanya. Ini ada pertanyaan dari @dinahila Lataya _2311. Ini pertanyaannya menarik banget nih dok. Di masa pandemi ini, konsumsi snack meningkat nih dok. Karena banyak yang menjadikan makanan sebagai pelampiasan, yaitu hilangin rasa bosan dan stres. Bagaimana cara sehat makan snack di masa pandemi? Sepertinya berat badannya udah untuk biar nggak nambah dan bisa menimbulkan obesitas nih dok. Silakan dokter Mul. Nah, gini benar-benar. Saya selama praktek ini, apalagi selama pandemi, kalau dulu sebelum pandemi mungkin pasiennya setengah-setengah malnutrisi, setengah obes ya. Tapi selama pandemi ini obesnya luar biasa kenaikannya. Ya, salah satunya ini nih gaya hidupnya nih.
ngemil atau belanja-belanja apa dari ojek online seperti itu ya. Nah, hati-hati. Ini juga berdasarkan dari penelitian fakta bahwa pasien-pasien yang obesitas itu resiko komplikasi pada saat terkena COVID itu lebih tinggi ya, bahkan bisa sampai 5 kali beresiko lebih tinggi mengalami gangguan nafas sampai pemasangan ventilator 5 kali, bayangkan ya. Jadi hati-hati dijaga termasuk cemil-cemilannya, kalaupun stres ya, cari cemil-cemilan yang mengenyangkan, tapi juga bisa membuat endorfin kita keluar, senang. Itu contohnya apa, tahu nggak, Carati? Iya, apa itu, Dok? Kacang. Kecuali asam urat ya. Oke. Kacang rebus itu kacang simple, kecil ya, gitu. Tapi dia punya serat yang tinggi dan dia mempunyai zat gizi namanya asam amino triptofan. Ya, jadi di dalam asam amino triptofan itu ternyata mempunyai zat gizi yang merangsang endorfin kita, sehingga kita bisa lebih moodnya lebih oke, ya. Jadi kalau mau sambil nonton Korea atau mau sambil apa gitu ya, WFH gitu ya, bisa sambil ngambil kacang, tapi jangan kacang goreng, ya. Kacang-kacang rebus, kacang-kacang roasted seperti itu. Atau yang lain apa yang bisa kita konsumsi? Buah. Tapi kalau bisa buahnya yang pakai kulitnya. Jadi seratnya tinggi, mengenyangkannya lebih lama. Gitu ya. Ini memang biasanya terjadi pada pasien-pasien yang suka ngemil ya. Itu bahayanya. Jadi cobalah cari cemilan yang menyehatkan ya. Hindari 2 kalau cemilan. Saya selalu prinsip itu. Hindari gorengan, hindari manis-manis atau gula. Ya, banyak kok pilihannya. Banyak. Mau konsumsi buah, mau konsumsi kacang, mau konsumsi lauk hewani, mau gado ayam bakar boleh, mau gado pepes tahu boleh kok gitu. Tapi hindari gorengan sama kue manis. Itu udah kuncinya obesitas tuh 2. Ya. Oke, Dok. Oke. Berarti kalau kacang-kacangan itu baik juga ya, Dokter ya. Dan makan buah nih, Dok. Tadi dokter bilang kalau makan buah itu sama kulitnya ya. Karena ada sebagian besar mungkin di luar sana Maya Friends ada yang kalau ngupas buah itu dibuang kulitnya. Kayak misalnya makan apel dibuang kulitnya. Kalau durian ya otomatis harus dikupas dong ya. Nanti masuk ke IGD jangan. Oke, Dokter. Kemudian ini ada lagi nih, Dok, pertanyaan dari @a.rianricatur. Dok, untuk anak yang sudah obesitas, pola makan seperti apa yang dianjurkan dan dihindari? Nah, khususnya nih anak-anak nih, Dok. Mungkin kalau anak-anak kan sepertinya sulit ya, tidak bisa seperti orang dewasa, mereka bisa memaintain dan seperti apa. Nah, kalau anak-anak nih, Dokter, kalau nggak dikasih dia nangis nanti. Nah, gimana nih, Dok, sebagai dokter yang spesialis gizi klinik bisa gimana sih cara mengatur pasien khususnya misalkan pasien anak yang dokter temui? Silakan, Dokter. Nah, oke. Jadi gini, ya benar. Ini menarik juga nih kasusnya karena saya juga beberapa kali mendapatkan di poli saya pasien anak, gitu ya. Kan beberapa pasien anaknya itu juga sudah mengalami seperti penyakit metabolik, fatty liver atau bahkan kencing manis. Jadi hati-hati ya, sudah mulai ada kasus-kasus seperti ini. Bagaimana mengatur pola makan pada anak yang obesitas? Memang susah gampang. Kenapa? Karena mereka ada lagi masa pertumbuhan. Ya, jadi kita juga nggak bisa tuh terlalu yang strict, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kita harus defisit kalori gitu kan, karena dia lagi masa pertumbuhan. Kalau dietnya salah, pertumbuhannya juga akan terganggu. Itu satu. Yang kedua, kalaupun dia tidak diet untuk nurunin obesitasnya, anak-anak yang obesitas itu juga akan mengalami gangguan pertumbuhan atau bahkan gangguan hormonal. Ya, nah anak-anak obesitas yang paling penting dalam diet itu satu, support system dari family-nya, dari keluarganya. Artinya apa? Keluarganya juga harus ikut serta memberikan contoh kepada anak ini bagaimana pola hidup yang benar. Nggak bisa anak itu disuruh, ayo kamu nggak boleh makan gorengan, kamu makan rebusan, tapi mama papanya makan gorengan, gitu nggak bisa. Harus support system dari family-nya dulu diberikan contoh kepada anak itu seperti apa. Bahkan kalau perlu makan meja sama-sama gitu ya. Kemudian jangan lupa selama EVA atau school from home ya. Kan anak-anak jarang aktivitas ya. Nah, setiap Sabtu sama Minggu biasanya ke mall, ganti acaranya seperti naik sepeda bareng sama papa mamanya atau misalnya jalan kaki bareng tiap pagi seperti itu. Harus ada aktivitas fisik. Ya, bahkan entah gimana caranya bermain sambil berolahraga. Itu juga bisa menyenangkan untuk anak-anak, tapi bisa membakar kalori.
ya. Dan ingat bahwa memang porsi untuk diet anak ini hati-hati yang seperti tadi saya bilang, mereka masih dalam proses tumbuh, jadi seperti komposisi tubuh, protein, kalsium itu juga perlu diperhatikan ya. Karena takutnya nanti akan mengganggu masa pertumbuhan mereka. Nah, ini paling penting nih dok, yang saya garis bawahi setelah mendengar dokter tadi menjawab pertanyaan, yaitu support system dari orang tua. Kalau kita ingin ditiru dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak, ya dari diri kita dulu ya dok, baru sama anak. Bonusnya sehatnya juga untuk kita kok, bukan sama anak aja, ya kan dok? Setuju, betul. Oke, dokter terima kasih atas jawabannya dan semoga terjawab juga nih untuk pertanyaan dari @Ricatur. Dan selanjutnya dokter ada pertanyaan juga ini dari @callmemirna_ dari @callmemirna_. Dok, adakah hormon yang mempengaruhi obesitas? Dan pertanyaan selanjutnya yaitu benar obesitas bisa disebabkan karena adanya faktor keturunan? Silakan dokter. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu ya, hormon obesitas. Betul, betul sekali. Secara teori itu ada ya. Jadi ada hormon obesitas nggak mungkin datang begitu aja. Jadi ada yang namanya yang ngatur rasa lapar sama rasa kenyang kita itu ada istilahnya sistem komunikasi antara organ yang satu dengan organ yang lain dan itu diperantari sama hormon. Ada hormon yang namanya hormon rasa lapar, contohnya itu adalah grelin. Ada hormon yang yaitu hormon rasa kenyang, artinya leptin, gitu ya. Jadi ketika misalnya kita lambung kita misalnya puasa lah, misalnya nggak makan selama 6 jam, gitu ya, lambung kita kosong. Tapi nggak semerta-merta langsung lapar gitu. Lambung itu nantinya akan mengirim sinyal untuk mengaktifkan yang namanya hormon rasa lapar, ya. Dan itulah yang nantinya kadang-kadang justru ada yang disebut sebagai resistensi leptin. Jadi rasa kenyangnya itu udah resisten, jadi dia makan terus. Itu juga masih diteliti, ya. Tapi benar, ada hormon yang menyebabkan obesitas, ya. Kemudian tadi apakah obesitas dipengaruhi oleh keturunan atau genetik? Yes, jawabannya betul sekali. 40-70% obesitas itu dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Tapi bukan berarti kalau papa mama saya gemuk atau obesitas, saya akan juga gemuk. Bukan berarti seperti itu. Artinya, walaupun ada faktor genetik, Anda berpotensi untuk menjadi obesitas. Tapi Anda belum tentu menjadi obesitas 100%. Karena kenapa? Karena walaupun 40-70% dipengaruhi oleh genetik, untuk Anda sekitar 30-60% untuk tidak menjadi obesitas. Caranya apa? Dari lifestyle-nya. Seperti itu. Oke, dokter. Masih jadi kalau misalkan ada keturunan yang obesitas, tapi itu semua bisa dirubah dengan cara pola makannya. Jadi kalau misalnya keturunan kita ada terdiagnosa dia obesitas, ini akan terus sebenarnya sedari diri dulu. Karena saya tidak ingin terjangkit ini, dari sekarang saya harus atur, harus kemana, bagaimana memaintainnya ya dokter ya. Oke dokter, itu saja pertanyaan yang bisa kita bahas di Instagram Live kita hari ini nih dok. Nah yang terakhir dok, yang bisa kita pertanyakan nih dok ya, yaitu banyak banget nih di media sosial khususnya diet-diet yang sedang happening banget nih di YouTube untuk nurunin berat badan pada obesitas. Misalnya ada yang diet tidak makan sayur, diet keto lah, diet ekstrim lah, golongan darah lah. Bagaimana nih kalau misalkan tanggapan dokter sebagai seorang spesialis gizi kliniknya? Silakan dokter Mul. Ya, oke. Jadi memang benar banyak sekali diet-diet tren di YouTube, diet ala artis si A, si B gitu ya. Saya hanya selalu mengingatkan adalah kalau mau mencoba diet tertentu, boleh aja. Tapi satu hal yang perlu diyakini adalah pahami dulu konsepnya secara benar. Diet itu seperti apa? Diet yang sedang dijalani itu seperti apa? Jangan sampai salah konsep. Karena apa yang kalian makan, apa yang Maya Friends makan, itu juga yang akan menjadi ditimbun di dalam tubuh, yang akan mempengaruhi kesehatan. Kalau dietnya benar, tubuhnya akan sehat. Tapi kalau dietnya nggak benar, tubuhnya justru akan terjadi gangguan kesehatan. Contohnya gini, saya pernah terdapat pasien gini. Saya pernah dapat pasien menjalani diet ketok, hampir 1 tahun. Diet ketok, ya, di Indonesia. Tapi ternyata,
datang ke saya dengan hasil trigliserid sampai seribuan gitu ya, sudah sampai terjadi yang namanya batu empedu. Artinya kemudian tanya bagaimana diet ketonya gitu kan sampai 1 tahun. Ternyata konsepnya salah. Diet keto itu kan tinggi lemak ya gitu. Nah, ternyata yang dimakan itu lemaknya bukan lemak-lemak yang bagus, kayak lemak ikan atau misalnya lemak-lemak jagung, lemak bunga matahari, bukan seperti itu. Yang dimakan lemak-lemak yang abang-abang gorengan seperti itu, yang goreng-gorengan di pinggir jalan, butter, mentega, dan itu dilakukan selama 1 tahun. Ya, jadi hati-hati kalau mau melakukan diet boleh aja, tapi pahami dulu konsepnya secara benar. Kalau perlu konsultasi, gitu ya. Memang ada beberapa diet yang bisa kita anjurkan. Diet keto boleh aja, tapi tidak boleh dilakukan jangka panjang. Penelitian cuma boleh maksimal 6 bulan karena resiko penyakit jantung. Atau diet golongan darah, itu mitos. Ya, tidak ada diet berdasarkan golongan darah. Atau misalnya diet diet mayo, nggak pakai garam. Kalau di Indonesia masuknya tiba-tiba nggak pakai garam, gitu ya. Hati-hati. Garam itu dibutuhkan untuk sel otot kita. Kalau misalnya kita kekurangan garam pun, yang terjadi apa? Kita akan kekurangan air, itu juga resiko dehidrasi. Hati-hati, dietlah yang benar, dietlah yang sehat. Ya, kalau perlu konsultasikan dulu untuk menentukan diet apa yang cocok untuk Maya Friends. Dokter Mul, terima kasih untuk penjelasannya, dan kita sudah ada di closing statement nih dok, dan kita sudah ada di akhir dari Instagram Live bersama Maya pada Hospital, dan tentunya juga bersama Dokter Mulyana, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Baik dokter, ada informasi apa sih dok terkait dengan obesitas ini nih dok? Kan ada paket obesitas, itu harganya Rp1.000.000 nih dok. Itu apa sudah termasuk pengukuran alat BMI yang InBody 270 itu dok? Oh udah, jadi itu sudah termasuk konsultasi spesialis gizi, sudah nanti juga dibuatkan meal plan-nya, preskripsi dietnya, kemudian pemeriksaan komposisi tubuh secara lengkap. Dari berat badan, tinggi badan, massa otot, massa lemak, distribusi massa lemaknya juga, kemudian massa air dan juga massa tulang, lengkap banget. Harganya kalau nggak salah dari 1,8 ya, jadi 1 juta. Oke, kemudian juga ada biaya konsultasi juga ya dok, jadi itu sudah all in 3 kali. Oh iya, 3 ketemu kali. dengan dokter Mul, bisa curhat, sharing-sharing, pokoknya 2022 sehat body goals. Nah, kemudian dokter terkait untuk jam praktek dokter di Maya pada Hospital Tangerang itu kapan aja sih dok? Saya praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sampai jam 6 sore. Senin, Rabu, Jumat jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Oke. Jadi langsung saja bisa My Friends yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait Maya pada Hospital, praktek dokter juga itu ada di websitenya di www.mayapadahospital.com dan di hotline-nya di 150770. Kemudian Dokter Mul, sekarang kita masuk di segmen terakhir, yaitu dok, tips-tips nih dok untuk My Friends yang sedang menjalankan pola hidup sehat di tahun 2022. Silakan dokter. Oke, tipsnya ya, tips untuk pola hidup sehat. Simple kok, 5S. 5S, yang pertama, makan sehat. Ya. Yang kedua, makan sehat tadi saya jelasin ya, tentang diet sehatnya. Yang kedua, berpikir secara sehat. Positive thinking itu akan mempengaruhi kesehatan Maya Friends juga. Yang ketiga, aktivitas sehat. Hati-hati, kita sekarang sudah banyak WFH, jangan terjebak dalam kondisi seperti ini, kita harus juga mulai melakukan aktivitas fisik, walaupun itu simple, walaupun itu ringan. Ya. Kemudian jangan lupa, yang keempat, istirahat sehat. Ya. Walaupun Anda workaholic, walaupun Anda pekerja keras, tapi sempatkanlah untuk istirahatnya, setidaknya tidur yang berkualitas. Berapa lama? 7-8 jam. Karena istirahat yang kurang itu juga akan meningkatkan radikal bebas. Radikal bebas ini juga nantinya akan berpengaruh, apalagi pasien-pasien yang mau menurunkan berat badan, ini sangat berpengaruh. Ya, istirahat yang cukup. Nah, kemudian yang kelima, jangan dilupakan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu seperti apa? Yang suka merokok, hati-hati, coba mulai pelan-pelan, hindari kurangi rokok dan juga ganti rokok dengan yang lain. Kemudian alkohol, itu juga akan mempengaruhi kesehatan, apalagi di era pandemi. 5 simple ya, makan sehat, berpikir sehat, aktivitas sehat,
Istirahat sehat, lingkungan sehat. You can do it. Bisa. Oke, luar biasa Dokter Mul. Selamat menjalankan 5S di tahun 2022 ini untuk Maya Friends ya. Luar biasa itu tips-tipsnya dari Dokter Mul. Jadi selamat menjalankan, semoga berhasil, tapi tidak hanya di tahun 2022, tapi di tahun-tahun selanjutnya. Semoga Maya Friends juga sehat selalu. Baik, terima kasih banyak Dokter Mul atas waktu, atas sharing-sharing ilmunya kepada Maya Friends. Dan untuk Maya Friends, kita juga di sini banyak platform media digital Maya Pada Hospital. Jadi jangan lupa ya di-follow juga Instagram @mayapada_hospital. Nah, untuk Maya Friends yang tadi sudah disebutkan, nanti akan diumumkan nih siapa sih penanya terbaik, 5 penanya terbaik yang mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp1.000.000 di Instagram Live bersama Maya Pada Hospital hari ini. Baik, terima kasih Dokter Mul. Sampai jumpa di next event selanjutnya. Terima kasih atas sharingnya ya. Baik Maya Friends, terima kasih juga sudah berpartisipasi di dalam Instagram Live bersama Maya Pada Hospital hari ini. Maya Pada Hospital, experience better care, dan selangkah lebih sehat bersama Maya Pada Hospital. Sampai jumpa, selamat sore, selamat menjalankan aktivitas Anda kembali.